Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izalata jalim an-namsi wan sairi juhali wa ihyadini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala. Syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikil khususan khosatan ila masanab ada kitab pedoman keanwan Majami talamiti wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'alifi kutub alati ta'alamna wa alamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita teruskan pelajaran kita, yaitu kitab pedoman KN1 juz 1 ya, juz 1, yang mana untuk hari ini akan membahas tentang bab yang ketiga, yaitu halaman 5. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'alami bidarin amin. Bab yang ketiga menerangkan tentang akidah dasar aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Akidah itu apa? Ya, yaitu keyakinan. A ini menerangkan tentang tauhid. Yang A menerangkan tentang tauhid. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu dalam dzatnya, tidak ada sekutu, Maha Esa, tidak ada yang menyerupainya, dibutuhkan sama makhluk, tidak ada yang mampu melawan kehendaknya, dahulu tanpa permulaan, wujud tanpa akhir, kekal tanpa batas, berdiri sendiri, maha mengetahui segala sesuatu. Jadi masalah tauhid, masalah keyakinan aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu dalam dzatnya. Tidak ada sekutu. Baginya itu tidak ada sekutu. Dan Allah itu Maha Tunggal atau Maha Esa. Allah itu tidak menyerupai kepada makhluknya. Ya, Allah itu dibutuhkan semua makhluk. Jadi Allah itu tidak membutuhkan makhluk, akan tetapi semua makhluk itu membutuhkan Allah. Dan ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahasanya tidak ada yang mampu melawan kehendak Allah. Dan Allah itu bersifat dahulu, tanpa permulaan. Dan wujudnya Allah itu wujud yang tanpa akhir. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu wujudnya itu ada akhirannya.
Dan selain itu ahli sunnah wal jamaah juga meyakini bahwasanya Allah itu bersifat kekal tanpa batas. Dan juga meyakini bahwasanya Allah itu berdiri sendiri. Nah, selain itu juga meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. B. Menerangkan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sunnah wal jamaah atau aswaja ini meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha suci. Maksudnya apa? Maksudnya Allah adalah zat yang sempurna dari sifat kurang. Allah itu tidak berupa jisim, tidak terbatas oleh dimensi, ruang, dan waktu. Allah itu tidak serupa dengan ciptaannya. Dan Allah tidak ada yang menyerupainya. Dan selain itu Allah itu bukan merupakan sifat. Kenapa? Karena kalau Allah itu bersifat pasti membutuhkan zat. Nah, selain itu Allah itu tidak berubah. Mulai dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad, zaman kita sekarang ini, dan juga zaman sebelum adanya makhluk, Allah itu tetap nggak ada perubahan. Nah, kelak di surga Allah itu dapat dilihat dengan mata oleh orang-orang mukmin. Nah, ini menerangkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat sempurna yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Makhluk siapa? Yaitu selain Allah itu makhluk. Nah, iman kepada Allah artinya itu beriktikad dan meyakini bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna dan disucikan dari segala macam sifat-sifat kurang. Nah, secara terinci sifat wajib bagi Allah, maksudnya sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, itu ada 20. Nah, sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, itu ada 20. Nah, serta sifat jaiz bagi Allah ada 1. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah adalah 1, yaitu sifat wujud. Artinya apa? Ada. Yang nomor 2 yaitu sifat qidam. Artinya dahulu. Nomor 3 yaitu sifat baqo. Artinya kekal abadi. Nomor 4 yaitu mukhalafatul lil hawadis. Artinya apa? Berbeda dengan makhluk. Nomor 5 yaitu qiyamuhu binafsihi. Artinya itu berdiri sendiri. Nomor 6 yaitu sifat wajib wahdaniyah. Artinya esa atau
tunggal. Nah, sifat wajib yang ke-7 yaitu kudrah. Artinya kuasa. Nomor 8 yaitu iradah. Artinya berkehendak. Nah, sifat wajib yang nomor 9 yaitu ilmu. Artinya mengetahui. Nomor 10 yaitu hayat. Artinya hidup. Nah, sifat wajib yang ke-11 yaitu sama. Artinya mendengar. Nah, sifat wajib yang nomor 12 yaitu basor. Artinya melihat. Nah, sifat wajib yang nomor 13 yaitu kalam. Artinya apa? Berfirman atau berkata. Sifat wajib yang nomor 14 yaitu konuhu qadiron. Artinya keberadaannya kuasa. Keberadaannya berkehendak. Keberadaannya Allah itu mempunyai sifat kehendak. Nah, sifat wajib yang nomor 16 yaitu sifat wajib yang nomor 16 yaitu konu aliman. Artinya apa? Artinya keberadaannya mengetahui. Nah, sifat wajib yang nomor 17 yaitu konu hayan. Artinya apa? Keberadaannya hidup. Sifat wajib yang nomor 18 yaitu konu sami'an. Artinya keberadaannya, mesti keberadaan Allah itu mendengar. Sifat wajib yang nomor 19 yaitu konu basiron. Artinya apa? Keberadaannya melihat. Nomor 20, sifat wajib yang nomor 20 yaitu konu mutakaliman. Artinya apa? Keberadaannya itu berfirman. Itu sifat wajib yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahasanya Allah itu mempunyai sifat wajib 20 itu. Nah, sebenarnya sifat wajibnya Allah itu tidak terbatas hanya 20. Itu saja. Sifat wajibnya Allah itu banyak sekali. Cuma yang dibahas oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yaitu hanya sifat wajib 20 itu. Nah, karena apa? Karena dengan membahas sifat wajib 20 itu, dengan cara kita meyakini sifat wajib 20 ini tadi insya Allah keimanan kita akan terjaga. Keimanan kita akan terjaga, tidak akan menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, selain kita meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah tadi, kita harus meyakini sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu juga meyakini sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat mustahil bagi Allah taala adalah apa? Nomor 1 yaitu sifat mustahil adam. Artinya tidak ada. Enggak mungkin kalau Allah itu tidak ada. Nah, sifat mustahil yang nomor 2 yaitu hudus. Artinya itu baru. Nah, sifat mustahil yang ketiga yaitu fana. Artinya baru rusak. Nah, sifat mustahil yang nomor 4 yaitu mumatsalah lil hawadis. Mumatsalatun lil hawadis. Artinya apa? Yaitu
menyamai pada makhluk. Nah, sifat mustaqil yang nomor 5 yaitu ihtiyaj li ghairihi. Artinya yaitu membutuhkan yang lain. Nah, sifat mustaqil yang nomor 6 yaitu ta'adud. Artinya tidak esa. Nah, sifat mustaqil yang nomor 7 yaitu ajzun. Artinya lemah. Sifat mustaqil yang nomor 8 yaitu karohatun. Artinya apa? Terpaksa. Nah, sifat mustaqil yang nomor 9 yaitu jahlun. Artinya bodoh. Nah, sifat mustaqil yang nomor 10 yaitu mayitun. Artinya mati. Nah, sifat mustaqil yang nomor 11 yaitu somamun. Artinya tuli. Nah, sifat mustaqil yang nomor 12 yaitu umyun. Artinya buta. Sifat mustaqil yang nomor 13 yaitu bukmun. Artinya bisu. Sifat mustaqil yang nomor 14 yaitu kaunuhu ajizan. Artinya keberadaannya Allah itu lemah. Yang nomor 15, sifat mustaqil yang nomor 15 yaitu konu karihan. Artinya keberadaannya terpaksa. Nomor 16 yaitu konu jahilan. Artinya keberadaannya bodoh. Ya, yang nomor 17 yaitu konu mayitan. Keberadaannya mati. Nah, sifat mustaqil yang nomor 18 yaitu konu asomun. Artinya keberadaannya tuli. Nomor 19, sifat mustaqil yang nomor 19 yaitu konu a'ma. Artinya keberadaannya buta. Nah, sifat mustaqil yang 20, nomor 20 yaitu konu abakamun. Artinya keberadaannya bisu. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah itu tidak bersifat seperti hanya sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, yaitu sifat mustaqil yang ada 20. Allah nggak mungkin bersifat ada, hudus, fana, memata, hadis dan lain sebagainya tadi ya. Nah, sedang sifat-sifat jaiz bagi Allah itu adalah hanya satu. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu hanya satu. Nah, sifat jaiz bagi Allah adalah nomor 1 yaitu sifat jaiz yang berupa fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Jadi Allah itu mempunyai sifat jaiz fi'lu mumkinin aw tarkuhu atau fi'lul mumkinat aw tarkuhu. Apa artinya? Artinya Allah itu berhak melakukan hal-hal yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberi keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya atau antara lain Allah Subhanahu wa taala itu menjadikannya sebagai utusan kepada semua orang Arab dan Ajam. Maksudnya Ajam itu adalah orang yang selain orang Arab, semisal orang Indonesia atau orang India, orang Amerika, itu termasuk bukan orang Arab. Nah, itu dinamakan orang Ajam. Jadi Allah SWT itu menjadikan Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW sebagai utusan kepada semua orang Arab
dan ajam, manusia dan jin. Nah, di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau membawa syariat. Nah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak akan dihapus sampai hari kiamat. Nah, serta syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu menghapus syariat Nabi sebelumnya. Nah, Allah SWT itu menguatkan para nabi dan rasulnya dengan mukjizat, sehingga semua manusia harus percaya dan beriman kepada ajaran yang dibawanya. Nah, wujud beriman kepada ajaran tersebut antara lain, satu, harus meyakini adanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kubur. Nah, dua malaikat itu akan bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, yang kedua itu harus beriman terhadap adanya siksa dan nikmat kubur. Jadi kita harus yakin bahwasanya di alam kubur itu ada nikmat dan juga ada siksa kubur. Nah, yang ketiga itu harus meyakini adanya timbangan amal. Yang keempat yaitu harus meyakini adanya jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim itu apa? Yaitu sebuah jembatan yang terlintang di atas neraka jahanam. Nah, jembatan itu lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut. Itu keberadaan Shiratal Mustaqim. Nah, yang nomor 5 yaitu harus meyakini adanya telaga Rasulullah SAW. Apa yaitu telaga Kautsar diantaranya. Nah, yang nomor 6 yaitu harus percaya terhadap hisab atau perhitungan amal manusia. Nah, yang nomor 7 meyakini bahwa semua orang yang beriman tidak ada yang kekal di neraka. Walau toh orang-orang yang beriman ini masuk neraka, ini mereka tidak akan kekal di neraka. Sekira hukuman terhadap dosa-dosa yang belum dimintakan ampun ini setelah usai, maka dia akan dientaskan dari neraka dan akan dimasukkan ke surga. Nah, yang nomor 8 itu harus beriman dengan adanya syafaat atau pertolongan dari para nabi, ulama, syuhada, dan sebagian orang mukmin sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-9 harus meyakini keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW, serta meyakini bahwa yang paling utama setelah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Kemudian setelah sahabat Abu Bakar, orang yang paling utama yaitu kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu. Kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu, dan selanjutnya yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, barang siapa yang meyakini hal tersebut, maka
ia termasuk golongan yang benar dan tergolong aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, dan mereka terhindar dari kesesatan dan bid'ah. Jadi semoga kita semua oleh Allah SWT diberi keyakinan yang sempurna dan dapat konsisten dalam memegang teguh ajaran aswaja ahli sunnah wal jamaah, serta dapat berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Amin. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya terangkan tadi, kita harus meyakini bahwa Allah SWT itu Maha Esa. Allah SWT Maha memiliki semua sifat sempurna, bersih dari sifat kurang. Nah, Allah SWT mengutus para nabi dan rasul sebagai wujud dari karunia untuk hambanya. Nah, Allah SWT itu memberi mukjizat sebagai bukti atas kebenaran para nabi dan rasul. Nah, semua manusia harus beriman kepada semua yang diberitakan oleh para nabi dan rasul, seperti tentang pertanyaan kubur, hari kebangkitan, perhitungan amal, dan lain-lain. Nah, latihan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang nomor 1, apa makna sifat kalam? Makna sifat kalam itu apa? Nah, ya, pertanyaan yang nomor 2, apa makna sifat irodah? Pertanyaan yang nomor 3, siapakah malaikat mungkar dan nakir itu? Tadi ada kan penjelasan tentang malaikat mungkar nakir. Nah, malaikat mungkar nakir itu siapa? Pertanyaan yang nomor 4, apakah yang dimaksud dengan syafaat? Yang dimaksud syafaat itu apa? Nomor 5, apa hikmah dibalik kedatangan para nabi dan rasul? Hikmah Allah mengutus para nabi dan rasul itu apa hikmahnya? Nah, itu saja ya, dijawab pertanyaannya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.